Pagi Pak, terima kasih Pak. Mau ketemu Pak Dede. Halo pagi Kang Dede. Halo Pak Tata, Wah, apa ketemu lagi kita kabar? nih. Nih, Kabar baik ya? ya kabar baik nih. Nih kebetulan Pak Tatang datang nih ya. Ini kita ada informasi nih soal apa namanya? Kita ada program penjualan untuk PT. Wah, info baru nih. Iya, ini kebetulan kan ada beberapa perusahaan nih yang sedang melakukan pembelian ini terutama mobil listrik ya. Mobil listrik. Iya, iya, soalnya ini peralihan. Rata-rata itu PT sekarang pakainya mobil listrik untuk operasional Pak Tatang. Wah, ini info yang penting. Iya. Biasanya kalau perusahaan itu biasanya ya, itu pakai mobil ICE tuh atau mobil bensin. Nah, Ini kayaknya tren baru nih. betul. Jadi tren sekarang mungkin karena untuk penghematan ya. Jadi sekarang itu pakainya mobil listrik ya untuk operasional. Kalau mobil perusahaan itu ya, Iya. biasanya kan pakai mobil bensin ya. Betul. Banyak kan yang saya tahu nih ya. Betul. Ini sekarang udah mulai banyak ya yang pakai mobil listrik ya? Udah mulai banyak Pak Tatang karena lebih efisiensi ya. Efisiensi cost ya, biaya untuk operasionalnya Pak Tatang. Bener sih, bener. Terus Jadi juga kedua Pak Tatang, Ya. sekarang kan mobilitas untuk perusahaan kan tinggi Pak Tatang. betul, Nah, biasanya kan lewatin daerah-daerah ganjil genap ya Pak Tatang ya. betul, betul. Nah, itu bisa dilaluin. Ketiga Pak Tatang, yang ketiganya itu biaya pajak tahunannya lebih murah Pak Tatang. Lebih murah ya? Dan ini biaya apa untuk ngecasnya aja justru lebih hemat dibandingkan mobil bensin Pak Tatang. Wah, mungkin dari perusahaan ini udah mulai hitung-hitungan nih, Bang Dede. Betul. Dari mulai biaya bulanan ya, Betul. terutama bensin, perawatan, mereka mungkin udah kalkulasi bandingin antara mobil bensin sama mobil listrik ya. Betul Pak Tatang. Dari biaya operasional misalkan saat jalan Betul. sampai biaya operasional saat untuk diservis. Nah, Jadi lumayan banyak nih ininya pengeluarannya. Jadi Pengeluarannya. kalau dari mobil bensin mungkin costnya lebih gede ya. Iya. Nah kalau mobil listrik kan dia cuman ya kecas pakai gitu. iya. Nah Jadi biaya operasionalnya lebih hemat ya. lebih hemat. Nah ini kebetulan kita ada beberapa tipe mobil listrik. Ada ABC nih. Kita lihat dulu yang A nih. Boleh, Kebetulan boleh, kita boleh. ada RV. Yuk Pak Tatang Oke, yuk. boleh. Nah ini nih Pak Tatang nih. Perusahaan sekarang juga ada juga yang pakai RV Pak Tatang. Nah, ini mobil listrik Wuling REV ya? Iya Pak Tatang. Ini yang pertama kali dijual sama Wuling ya, betul ya? Betul, ini yang pertama kali mobil listriknya. Nah, biasanya ini juga bisa dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang untuk operasionalnya mobilitasnya lumayan ya. Nah, ini dia ada dua tipe. Tipe yang 200 kilo dan 300 kilo Pak Tatang. Ada dua. Iya. Jadi benefitnya dia kalau misalnya menggunakan ini untuk sekali ngecas aja bisa 300 kilo itu listriknya hanya 40 ribuan Pak Tatang. Nggak sampai 50.000 ya? Betul, nggak sampai. Sekarang 300 kilo lumayan jauh loh Pak Tatang. Betul. Loh. Ya kan, jadi kalau misalnya ngecas tinggal balik kantor, ngecas lagi, kelar. Kerjaan Ini- mudah. Ini bisa muat berapa penumpang nih? Nah ini kita ada 4 penumpang Pak Tatang. 4 Jadi penumpang ya? untuk orang dewasa juga muat Pak Tatang. Wow. Betul. Ini seperti ini. Jadi ini mobil listrik yang pertama kali dijual Wuling, namanya Wuling Air EV Light. Dan ini salah satu mobil listrik dengan penjualan terbanyak ya. Betul di Pak Indonesia. Tatang. Ini udah teruji Pak Tatang, makanya Teruji ya. lumayan kita penjualan terbanyak Pak Tatang. Tapi udah ada perusahaan yang ngambil Air EV buat operasional belum, Bang Dede? PT-PT udah banyak Pak Tatang. Udah banyak ya? Udah banyak Pak Tatang. Nah, biasanya kalau perusahaan itu kan dia nggak ngambil satu ya, mungkin bisa 2 atau 3, bahkan ada yang sampai 10 unit ya. Ada Pak Tatang. Operasional. Jadi ya untuk operasional ya, emang kalau untuk yang buat muat barang ya, muat barang kita ada yang kedua Pak Tatang. Kita lihat yang mobil listrik yang kedua itu yang mobil listrik tipe B atau Oh, ini Vigo. ini kalau ini ya buat
ya jalan-jalan santai aja. Betul. Kalau yang ini yang buat buat tipe-tipe gang-gang sempit ya kan, tipe-tipe perkotaan. Ini operasional lebih enak Pak Tatang. Jadi ada yang lebih besar nih Bang Dede. Ya, kalau yang mau lebih lega lagi, kita ada yang tipe mobil listrik yang tipe B atau Bingo. Bingo. Boleh kita lihat ya, Boleh, Pak boleh, Tatang? boleh. Bingo EV. Nah, ini tipe mobil yang kedua Pak Tatang, mobil Yang kedua listrik ya? dari Bingo, dari Wuling Pak Tatang. Dia ini lebih panjang ya Pak Tatang ya. Ini secara dimensi lebih besar dari yang tadi. Betul, Mungkin lebih ke ya, city card ya. kebetulan nih ada 5 pintu ya Pak Tatang ya, jadi lebih mudah. Jadi yang tadi kalau mau yang tipe-tipe kecil, Ya. yang compact. Nah tadi kalau yang ini dia lebih panjang sama seperti mobil city car lainnya Pak Tatang. Berarti bagasinya lebih luas ya? Bagasinya lebih luas, terus bangku penumpang depan belakangnya lebih luas Pak Tatang. Luas. Bisa lihat bagasinya Bang Dede. Boleh. Ini mungkin kalau untuk bos-bos nih ya. Mungkin bisa buat mobil. Nah ini untuk yang tipe Bingo atau mobil listrik yang kedua ini seperti ini bagasinya Pak Tatang. Wah, ini bener nih. Lebih luas Ini Pak secara Tatang. bagasi lebih luas. Jadi kalau misalnya buat mobilitas, kantor-kantor itu biasanya kan suka bawa-bawa barang ya. Nih Pak Tatang. Kayak ya semacam kertas-kertas atau file-file nih bisa buat lebih banyak nih. Lebih banyak bawa koper yang ini bisa juga, ini bisa dilipat juga Pak Tatang. Wah, jadi lebih luas ya. Lebih luas Pak Ini lihat Tatang. nih. Jadi ini untuk ruang bagasinya biasanya kalau yang suka bawa-bawa barang ini cocok buat Wuling Bingo ya. Betul. Kalau RV itu mungkin lebih ke nggak bawa barang, tapi dia lebih ke Penumpang. klien. Iya, seperti itu ke ya. klien. Nah, ini dia lebih lega kalau yang ya. tipe ini. Nah, ini jangkauan ininya range-nya ini di 333 km dan 410 km. Jadi ada 2 tipe Pak Tatang. Wah, jadi jarak tempuh lebih jauh ya. Lebih jauh kalau yang ini. Dia ada 2 tipe. Nah, ini untuk kita lihat yang ini penumpangnya tuh. Oh ya, ini kabinnya lebih besar nih. Betul. Jadi buat ya para bos ini kalau yang cari mobil listrik dengan dimensi yang lebih besar, bisa pilih Wuling Bingo ini nih. Atau kalau misalnya pengen yang compact, pengen yang kecil bisa selap-selip masuk gang, bisa pilih Wuling Air-EV yang tadi. Betul. Selain ini ada tipe apa lagi nih, Bang Dede? Nah, tipe yang terakhir itu kita kasih yang tipe mobil listrik tipe C, yaitu mobil Cloud EV. Oh, yang terbaru ya? Ya, yang terbaru. Nah, itu dia lebih gede, lebih besar lagi. Nanti kita lihat ya, langsung Oke. aja. Nah, ini yang ketiga Pak Tatang, mobil listrik yang ketiga, yang tipe C atau tipe Cloud EV Pak Tatang. Dia lebih lebar loh, Lebih besar ya? lebih lebar. Dimensi lebih besar. Lihat dari handle-nya juga cakep banget Pak Tatang. Nah, kita kasih lihat nih. Ini cocok banget nih. Tuh, Wah, fiturnya lebih banyak Pak Tatang. bagasinya kipasnya lebih luas, interiornya lebih mewah. Ini saat ini tipe tertinggi di Wuling berarti ya? untuk Ya, mobil listrik ya? betul. Range jangkauannya itu di Kita kasih 460 km Pak Tatang. 460 kilo. Wah, ini sih ini cocok buat manajer, kepala Nah, cabang nih. Bos-bos lah ya ini. ya kok komisaris cocok nih. Jadi buat Ini operasional. harganya berapa nih? Nah, untuk harganya itu dia di bawah 400 Pak Tatang. Masih di bawah 400. Masih di bawah 400, di Oh, 398 jutaan. 398 juta dapat mobil tipe tertinggi di Wuling. Mobil listrik lagi. Betul, mobil listrik. Mobil Di listrik. 460 km Pak Tatang. Dia ada kena ganjil genap nggak sih? Aman Enggak Pak ya, Tatang, aman ya? justru itu. Nih lagi tren yang terbaru dari perusahaan itu seperti itu. Dia menghindari karena mobilitas tinggi ya. Jadi bebas ganjil genap pakai mobil Ganjil genap listrik. ya. Biasanya kan memang kalau perusahaan itu ya mobilitasnya itu memang melewati area-area perkotaan tuh. betul. Yang Area notabene- vital ya. Ya memang melewati
area ganjil genap gitu. Betul. Jadi kalau pakai mobil bensin ya mungkin masih mikir-mikir juga ya, nyari Iya. apa, tanggal berapa gitu kan. Iya, Pak Tatang. Lihat platnya tuh. Tapi kalau ini nggak perlu ya berarti. Nggak Ya? perlu Pak Tatang. Kosnya juga lebih hemat Pak Tatang. Kos operasional ya. Opsional ya. Iya. Pajaknya gimana nih Bang Dede? Pajaknya murah Pak Tatang. Kita ambil contoh yang Bingo aja itu cuma 300 ribuan Pak Tatang. 300.000. Kok Iya. ke pajak motor sih? Pajaknya Iya. murah banget ya? Perawatannya Ada nih. perawatannya? Perawatannya kita free maintenance Pak Tatang. Di maintenance, jadi nggak bayar. Tinggal pakai doang. Tinggal Ya pakai ada beberapa item yang bayar, yang habis terpakai Pak Tatang. Seperti itu. Iya. Itu juga nggak seberapa dibandingkan mobil bensin ya. Banyak banget pergantiannya. Benar, kalau dibanding mobil bensin, wah jauh. Mungkin Jauh, kali jelas. servis bisa 2 sampai 3 juta. Jelas Pak Tatang. Kalau ini mungkin, oh ya udah digratisin ya. Cocok Wah, ini banget cocok kan nih. untuk perusahaan. Jadi buat bos-bos yang lagi lihat video ini dan memang lagi cari mobil listrik buat peralihannya dari mobil bensin ke listrik, Wuling ini punya jawabannya karena punya beberapa tipe. Tadi yang udah dikasih tahu Bang Dede ini ada 3 ya, ada REV, ada Bingo EV, dan yang paling mahal ini adalah Cloud EV, dan itu pun harganya nggak sampai 400 juta tuh, bayangin. Betul. Jadi ada beberapa tingkatan dari yang tipe termurahnya kita ke REV ya kan. Ya, Tipe mediumnya kita ada Bingo, dan yang tertingginya kita ada Cloud Pak Tatang. Jadi yang harga-harganya kita masih kompetitif Pak Tatang. ya. Nah ini untuk jarak tempuhnya yang ini berapa kilo nih Bang Dede? Ini yang tadi dia bilang jarak tempuhnya 460 km Pak 460 Tatang. kilo ya. Ini berarti jarak tempuh terjauh di Betul. mobil Wuling ya, mobil listrik. Jadi Ya? kalau mau keluar kota masih aman Pak Masih Tatang. aman ya. Biasanya kalau ya lagi ada project di luar kota, Betul. yang penting beli ini ya. Iya. Karena jarak tempuh lebih jauh. Jarak tempuh lebih Terus jauh. untuk pengecasannya gimana nih Bang Dede? Nah, pengecasannya lebih mudah. Dia nanti kita kasih pengecasan yang 7 kW Pak Tatang. Free itu. Dapat ya? Kita kasih charging pile 7 Wow. kW. Dapat. Jadi semuanya ya mau udah di cover ya. Mm-mm. Nah, pertanyaan saya nih, ini kan pabrikan mobil-mobil Cina ini banyak banget ya. Yang masuk ke Indonesia di tahun 2024 ini nggak cuma Wuling doang nih, banyak. Kenapa perusahaan itu harus melirik Wuling dan harus beli Wuling? Kenapa tuh Bang Dede? Gini Pak Tatang. Perusahaan kan ngeliat jangka panjangnya Pak Tatang ya. Betul. Kebetulan nih di Wuling nih kita punya pabriknya Pak Tatang di Cikarang. Pabriknya udah ada di Indonesia Pabriknya ya. di Indonesia, di Udah Cikarang, ada Pak di Tatang. Indonesia. Jadi ya udah tahu dong kalau pabriknya ada di Indonesia, otomatis spare partnya juga udah ada dong ya Pak Iya, Tatang. betul. Memudahkan untuk biaya perawatannya Pak Tatang. Berarti mobil ini sudah TKDN ya. TKDN Udah betul. dirakit di Indonesia dan pastinya biasanya mobil listrik dapat subsidi tuh Nah, dari pemerintah. itu dia Pak Tatang, karena kita pabriknya di Indonesia dan komponennya TKD-nya udah 40%, makanya kita dapat subsidi pemerintah Pak Nah, Tatang. Betul, ini yang penting. Jangan sampai beli mobil listrik itu dengan budget yang tinggi, mobilnya pun masih CBO ya. Betul. Pastinya Ribet, bakalan Pak Tatang. susah juga untuk after sales-nya. Bener ribet Pak Tatang Betul, kalau ya? kayak gitu, belum terus spare part ya. Iya, betul. Terus kedua nih Pak Tatang, tadi kan pabriknya ya. Betul. Kedua, kita jaringan dealernya itu, jaringan dealer Wuling ini udah 150 Wah, dealer udah Pak banyak. Tatang. Berarti Jadi seluruh gampang. Indonesia ya. Berarti gampang ya kalau untuk servis ya. Gampang Pak Tatang, misalnya mau servis, Pak Tatang lagi di daerah Jawa Tengah, tinggal cek aja di Google, ya kan, dealer Wuling Jawa Tengah, misalkan Semarang, cari aja. Langsung tuh ada tuh ketemu. Nah, itu yang kedua, jaringan Kedua. dealer. Yang ketiga, untuk mobil listrik kita kasih free waranti lifetime Pak Tatang. Apa tuh, Bang Dede? Jadi waranti lifetime itu ada 3 komponen yang kita garansikan di mobil listrik ini. Ya. Jadi yang orang khawatirkan takut baterainya drop, kita waranti ya kan. Terus kita ada juga waranti motor listriknya Pak Tatang. Motor listrik digaransi juga. Terus motor kontrol unit kita garansi. Jadi nggak perlu khawatir. Berarti apa yang 3 khawatir. komponen ini digaransinya seumur hidup ya. Seumur hidup Pak Tatang. Jadi nggak ada itu yang 3 tahun, 5 tahun. No, kita seumur hidup. Nah, infonya itu saya dengar-dengar kalau untuk atas nama perusahaan itu nggak bisa ya. Sekarang sudah bisa Pak Tatang. Sekarang sudah bisa. Sudah Wah, bisa. ini nilai plus nih. Biasanya kalau untuk perusahaan itu kan mobilitasnya pasti lebih tinggi ya Betul. ketimbang kita buat mobil pribadi. Ya, Karena buat warawirinya lebih banyak. betul. Jadi udah di cover juga ya. Sudah di cover, makanya
perusahaan sekarang beralihnya ke mobil listrik Ya, seperti itu Pak Tatang. Mungkin ini salah satu faktor kenapa perusahaan ini nggak pikir panjang lagi. Betul. Karena memang ada lifetime warranty. Betul. Jadi udah nggak ragu lagi nih, langsung pakai mobil listrik. Betul. Nah, yang kelima, biaya perawatannya hemat Pak Tatang. Hemat banget. Hemat banget. Apa sih yang diganti ya kan? Ya kan? Palingnya filter AC ya kan? Ada oli juga oli gardan, Dan ya kan? itu pun lama ya. Iya, selebihnya paling kampas rem diganti, air wiper diganti, sama selebihnya pengecekan baterai aja, perawatan baterai pada terang. Dan infonya juga kalau mobil listrik itu jangka waktu servisnya itu lebih lama daripada mobil bensin ya. Betul, Pak Tata. Berapa lama tuh Bang Dede? Kita servis pertama itu servis 5.000 km, servis kedua itu di 10.000, 10.000. dan selanjutnya di 20.000, 30.000. Khusus Bingo, kalau khusus Bingo dari 5.000 ke 15.000 Pak Tatang. Wah, itu bisa setahun baru servis ya. Lebih panjang untuk khusus Tahun Bingo. sekali servisnya tuh. Bayangin tuh. Kalau teman-teman pakai mobil bensin itu 6 bulan ya, per 6 bulan servis. Nah, sedangkan pakai mobil listrik itu setahun sekali servisnya. Bayangin. Jadi waktunya juga lebih efisien, nggak terbuang. Biayanya yang penting tuh. Betul. Biayanya bisa ditekan ya. Betul. Karena sudah ada extensive pre-maintenance itu. Betul, Pak Tatang. Wah, benar-benar. Jadi memang lagi hype banget nih buat perusahaan-perusahaan yang pengen beli mobil buat operasional tapi dengan biaya yang terjangkau ya. Terjangkau, efisien. Ada promo apa nih Bang Dede jika ada perusahaan yang beli di bulan ini nih khususnya? Jadi gini Pak Tatang, di kita di Wuling Ciputat ini setiap harga yang retail untuk atau harga retail ke perusahaan itu beda Pak Tatang. Beda ya? Beda. Ada promo khusus berarti? Promo khusus untuk perusahaan. Bisa dibisikin tuh Bang Dede, apa aja promonya? Jadi pertama yang kalau untuk mobil listrik ada subsidi, terus kedua ada insentif tambahan, Ada insentif tambahan. ada diskon tambahan. Oh banyak Pak Tatang lah. Nanti tinggal Kalau ini misal aja. belinya lebih dari 5, ada harga spesial nggak? Ada tambahan diskon Pak Tatang. Asal lebih dari 5 ya? Lebih dari 5. Pokoknya wah mantep dah harganya dah. Harganya pokoknya beda sama yang beda sama harga retail ya. Bisa di sounding aja nanti. Ya, Bisa dijangkau betul. aja ya. Nah, kalau misalnya mau kredit, kita juga ada program bunga 0% Ada untuk bunga 1 0%. tahun. Oh, jadi buat ya Bapak Ibu yang lagi cari-cari, oke, nggak cash, saya mau kredit. Ada program bunga 0% juga tuh. Betul. Atau mau yang tenor panjang juga bisa Pak Tata. Ada ya. Pokoknya kita fleksibel. Di Fleksibel. Wuling ini fleksibel banget. Dan untuk jaringan servisnya yang penting tuh itu udah banyak. Iya, betul. Itu. Atau misalkan nggak mau pakai perbankan, mau pakai COP juga bisa Pak Tata. COP juga bisa. Pokoknya bebas. Mau Bebas. pilih yang mana aja. Pokoknya mau atas nama PT, nama owner, monggo, silakan. Monggo. Nah, kalau teman-teman nih atau Bapak Ibu ada yang mau test drive buat tipe-tipe semua yang tadi kita sebutkan, itu bisa nggak? Bisa Pak Tatang. Nih kalau misalkan sibuk ya, kita bisa datang langsung ke perusahaannya. Kita datangin membawa test drive-nya Pak Tatang. Oke, jadi semuanya udah fix. Gampang ya prosesnya ya. Oke, Bang Dede, makasih Siap, Pak atas Tatang, info terbarunya. infonya. Ini sangat Ya. berguna sekali. Nanti kita akan share-share ke sosial media. Mudah-mudahan ada yang tertarik ya. Apalagi betul. memang ini lagi hype-hype-nya perusahaan itu beralih ke mobil listrik. Dan Betul. pastinya untuk udara di Jakarta akan lebih Bersih lagi Pak bersih Tatang. lagi tuh. Karena memang Bebas nggak ada polusi. polusinya. Betul. Bebas polusi Pak Bebas Tatang. polusi. Oke Bang Dede, makasih banyak. Terima kasih nih. Pak Tatang, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti Siap, kita, siap. bakal bikin video lagi kalau Bang Dede ada promo-promo menarik ya. Siap, nanti kita kontek-kontekan aja Pak Tatang. Oh ya, jangan lupa untuk penonton di like, di komen, dan di subscribe ya. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye. Makasih Bang Dede. Terima kasih.